Halo, ketemu lagi dengan saya Fahar Toyota. Kali ini saya akan melanjutkan video bagaimana tips dan trik bagaimana cara mendapatkan pembeli mobil atau pembeli produk kita bagi sales pemula. Nah, di dua video yang saya sudah share kemarin itu saya menjelaskan bagaimana kita menentukan dulu pola prospecting seperti apa yang harus kita jalani. Terus yang kedua, dalam menjalani proses prospek kita itu, dalam hal ini canvassing door to door, bagaimana kita bisa mempunyai catatan, buku catatan prospekan. Nah, untuk yang ketiga ini, video ketiga ini, saya akan menambah lagi cara dan tipsnya bagaimana untuk mendapatkan pembeli mobil atau pembeli dari produk kita. Setelah semua berjalan, pencatatan kita sudah baik, langkah berikutnya yaitu bagaimana kita mempermantap follow up kita. Jadi suatu ketika sewaktu saya masih sales 6 sampai 7 tahun yang lalu, saya canvassing door to door seperti yang sudah saya jelaskan. Waktu itu saya canvassingnya memilih tema penjual kayu. Kebetulan saya menyisir ke daerah sampai di Sudiang, sampai di batas kota sana. Waktu itu di daerah Perintis saya singgah ke calon customer saya, yaitu penjual kayu. Di situ saya perkenalkan diri, saya prospek, saya menawarkan barang, terus saya saya memberikan kartu nama, saya memberikan hitungan, saya memberikan flyer saya mengambil nomornya. Akan tetapi kesalahan yang saya buat itu yaitu saya lupa untuk memfollow up kembali. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan bahwasanya kalau kita prospek saja, catat saja tanpa ada follow up berikutnya, maka untuk mencapai suatu penjualan itu akan persentasenya kurang, ya. Jadi berdasarkan pengalaman itu, saya belajar dari kesalahan yang sudah saya lakukan, bahwasanya sebanyak apapun yang customer yang sudah kita prospek, kalau kita cuma menyimpan database itu, mencatat dan menyimpannya dengan rapi tanpa membukanya kembali, ya jualan juga tidak akan tercipta. Jadi pada waktu itu karena saya tidak lupa dan memang tidak pernah memfollow up, pas saya lewat lagi di depan rumahnya, ternyata sudah terparkir plat putih, sudah terparkir Hilux baru di depan rumahnya. Saya singgah dan saya tanya, Pak Haji, saya yang kemarin datang prospeki. Dia bilang, astaga nak, saya
saya tidak dapat ki nomor tak itu hari apa kartu nama yang kita simpan, yang kita kasih ke itu tercecer, dan saya juga tidak pernah memfollow up kembali. Jadi customer saya ini ternyata waktu saya datang itu uangnya belum cukup. Nah, berselang 3 minggu setelah saya datang itu baru uangnya cukup. Nah, setelah dia mencoba untuk mencari saya, ternyata dia tidak dapat kontak apa segala macam, makanya dia ambilnya di sales lain. Jadi itu adalah pengalaman yang tidak akan saya lupakan, sekaligus sebagai guru. Oh, ternyata dalam hal penjualan follow up kembali itu sangat penting, karena di samping untuk menjaga silaturahmi antara kita dengan customer kita, juga bisa membuat customer itu selalu ingat dengan kita, karena seringnya kita menghubungi, walaupun follow up itu hanya berupa say hello, menanyakan kabar, bagaimana kesehatannya hari ini, itu akan melekat di hati dan pikiran customer bahwasanya kita berempati dengan mereka, kita care, kita perhatian dengan mereka, meskipun secara tidak langsung itu juga imbasnya baik buat kita, karena ketika customer yang sudah kita prospek lantas kemudian beberapa minggu atau beberapa bulan kita follow up, dan pada waktu itu mereka juga sudah punya keinginan dan uangnya sudah cukup untuk membeli mobil, maka kitalah orang yang sering menghubungi dia, sering menanyakan kabarnya dia, maka kitalah yang akan dipilihnya sebagai orang yang akan membantu mempercayakan bagaimana dia bisa mendapatkan mobil barunya ataukah produk yang dia inginkan yang kita jual. Jadi saya tekankan kembali, follow up itu adalah tiang, kalau saya anggap tiang atau pondasi dari seorang sales, ya. Jadi perbanyaklah memfollow up customer yang sudah beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu kita sudah ketemu, kita sudah prospek, berdasarkan catatan-catatan juga tadi yang seperti yang saya jelaskan, bahwasanya dia akan ambil mobil bulan depan atau 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Saya yakin dan percaya kalau kita rutin melakukan proses itu, insya Allah ada hasilnya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, karena semua yang kita harapkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau Anda atau kalian merasa video ini bagus, silakan like, komen, share, subscribe. Kalaupun ada kekurangan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar apa yang Anda ketahui barangkali belum saya ketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.